Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Otomotif, dan kali ini kita ada di Hyundai atau Hyundai yang ada di Makassar. Hyundai APP Tarani, lokasinya di Jalan APP Tarani, sampingnya Burger King. Dan di sini ada beberapa mobil-mobil Hyundai yang siap untuk kalian bawa pulang. Kalau kalian selama ini mengidam-idamkan mobil Hyundai atau mobil Hyundai, khususnya untuk area Makassar dan sekitarnya. Nah, buat kalian yang tertarik bisa hubungi kontak kita di deskripsi, nggak usah ragu-ragu dan malu-malu bosku, langsung klik link WA yang ada di sana. Dan buat kalian yang baru ketemu channel kita, jangan lupa di pojokan sebelah kanan bawah ada tombol subscribe dan gambar jempol ke atas, jangan lupa ditekan, serta video kita dibagikan kemana-mana melalui media sosial kalian, kan ada banyak mobil-mobil Hyundai yang bakal kita share di sini. Dan tuliskan sesuatu di kolom komentar yang ada di bawah kalau ada yang ingin kalian tanyakan dan tambahkan melalui apa yang kita ulas pada kesempatan kali ini. Kita mulai dari yang pertama. Ini adalah Hyundai Kona Electric, SUV crossover elektrik yang sekarang sudah ada penggantinya, si Hyundai Ioniq 5. Selain si Hyundai Kona Electric ini, di sini stoknya masih ada juga yang warna merah kayak gini dan kelihatan lebih keren memang. Ini kelihatan lebih SUV, yang SUV masa kini banget. Kalau misalkan si Ioniq 5 kan dia SUV masa depan yang nggak tahu kenapa ada di masa sekarang gitu kan. Nah terus kalau kalian butuh yang lebih kecil lagi, di bagian luar sana ada Hyundai Ioniq Electric. Bukan yang Ioniq 5, tapi Ioniq biasa yang mirip-mirip dengan modelnya atau dimensinya si Hyundai Avega. Ya nggak? Tapi ya tetap elektrik juga. Mobil yang memang harga awalnya mahal. Kalau yang sana si double cabin itu nggak dibahas ya, itu very limited edition, nggak dijual. Nah, yang ini balik lagi ke Kona Electric. Kona Electric ini unik ya, karena kalau kita lihat di bagian atas colokan untuk lampu DRL-nya, tapi di bagian bawah ada lampu utamanya, 3 LED multi reflektor, sensor parkir bagian depannya, dan ada buat charging di bagian depannya. Mobil-mobil listrik tuh kalau misalkan kalian beli, itu harga awalnya memang mahal, tapi setelah kalian beli, itu ada banyak sekali harga-harga yang dipangkas, yang biasanya ada dan rutin di mobil-mobil dengan internal combustion atau mobil yang bermesin bahan bakar. Ganti oli transmisi, dan lain-lainnya tuh nggak ada di sini. Rutin buat beli bahan bakar, nggak ada di sini. Kalian paling buat charging mobilnya aja. Itu pun charging mobil, sekali charging sampai full, mobilnya udah bisa kalian pakai untuk waktu yang cukup lama. Kurang apa lagi bosku? Menurut saya memang udah saatnya untuk mobil listrik. Dan kalau kita lihat mobil ini, looks-nya SUV banget, SUV crossover yang compact. Dan kalau kita lihat bagian depannya, grillnya nggak ada, nggak butuh pendinginan karena dalam sini nggak ada mesin. Untuk ban velgnya, kalau kita lihat velgnya ukurannya ring 17 dengan motif velg yang nggak begitu rame, lebih minimalis, perpaduan warnanya dual tone. Dan kalau kita lihat bagian samping juga, mobil ini compact ya, jadi SUV compact yang bahan bakarnya nggak ada. Mobil elektrik itu ya. Nah, di bagian belakang remnya udah pakai cakram, bagian depannya juga remnya udah pakai cakram, bannya pakai Nexen. Lalu kemudian di bagian atas ada roof rail lagi, bisa buat pasang roof rack, dan ini kokoh banget. Ada high mount stop lamp di bagian atas ini, dan kacanya udah pasangin kaca film jadi kelihatan super komplit. Di bagian belakang kalau kita lihat kok nggak ada defogger ya? Ada defoggernya tapi kamuflase ya, kamuflase sama kaca filmnya. Dan ini ada wiper belakangnya juga, dan bagian belakang kelihatan tulisannya Hyundai Kona Electric. Dan kalau kita lihat di bagian belakang juga kelihatan seksi dan unik ya. Bagian atas sudah ada lampunya, terus ada colokan lagi yang cukup besar di bagian bawah nih. Nggak tahu kenapa dibikin double, padahal harusnya yang di atasnya udah cukup. Ini buat lampu mundur pastinya, buat lampu seinnya kurang lebih di situ juga. Ada sensor parkir di bagian bawah. Untuk mobil sekompak ini udah dapat 4 sensor parkir plus kamera mundur yang ada di bagian belakang. Pastinya udah keterlaluan banget kalau misalkan kalian pakai mobil ini terus masih mentok pada saat parkir. Nah, selain si Kona Electric ini, itu ada Hyundai Palisade juga. Dan untuk Kona Electric ini pakai tombol lock unlock juga, karena mobilnya udah pakai smart key keyless. Dan kalau kita lihat di bagian dalamnya, joknya kulit ya, pasti kulit dengan vaporated kayak gitu. Dan untuk pengaturan joknya ada lumbar supportnya. Lalu kemudian untuk recline-nya ada slidingnya pula, jadi komplit ya. Maju mundur, naik turun, maju mundur, belakang depan naik turun bisa juga. Dan mobil ini berarti bisa buat 10 titik ya untuk pengaturan joknya. Aduh,
cukup komplit untuk sisi driver. Lalu kemudian di bagian bawah itu ada tombol akselerasi dan deakselerasi, bukan tombol gas karena mobil ini nggak pakai mesin internal combustion. Dan kalau kita lihat di bagian sini ada fitur-fiturnya, ada buat chargingnya juga, dan di sini ada live viewing lampu kalau nggak salah, ada sensor, ada stability control juga, dan untuk AC-nya mirip-mirip yang ada di Mazda nih, kayak model yang turbin pesawat. Tapi ntar kita bahas lebih jauh tentang interiornya. Kita lihat dulu dari sisi eksterior. Nah, kalau kita lihat eksterior juga sih sebenarnya mobil ini ada tambahan over fender, tapi nggak dibikin beda dengan yang ada di warna bodinya secara keseluruhan. Untuk harga mobil ini harganya di angka 763 OTR Makassar. Tenaganya di sekitar 100 kW dan torsinya cukup besar, hampir 400 Nm ya. Mantap. Wah, kayak gitulah intinya. Terus bagian bawah velgnya, ringnya 17 tadi kita udah tunjukin. Velg ring 17, bautnya ada 5, maksudnya bannya pakai yang itu, yang Nexen. Nah, untuk lampu depannya, nah di atas ini untuk positioning lampnya, lalu kemudian bagian bawah sini reflektor, dan itu udah pakai yang LED. Dan kalau kita lihat kerennya di bagian dalam sini, ada memang aksen warna silver atau warna chrome kayak gitu, tapi dominasi daripada background lampunya tuh warna black glossy, jadi kelihatan lebih megah. Dan di sini ada lubangan yang benar-benar tembus ke bagian dalam, tapi tembusnya ke ban, malah nggak ke arah kaliper. Dan di sini ada tombol kayak itu, kemudian logo Hyundai. Dan untuk di bagian dalam sini nggak ada mesin ya. Di bagian dalam sini itu nggak ada mesin, yang ada cuman aki, lalu kemudian motor listriknya kayak gitu, ada semua di bagian dalam sini. Dan di dalam itu dicat warna dengan yang ada di bodi. Nggak tahu kenapa masih dipasang peredam, padahal kalau kita pikir-pikir ya nggak ada mesin di sini yang butuh diredam. Nah, kayak gitu. Terus untuk di lampu sennya adanya titik ya di samping, nggak yang memanjang ke depan. Berarti yang di depan mestinya lihatnya ke yang paling depan juga. Jadi nggak ngelihatnya ke yang yang ada di spion lagi gitu. Nah, terus roof rail tadi di atas. Untuk yang belakang, dia belum yang power tailgate. Tapi di atas ini ada tray buat naruh barang atau privasi barang dari luar kalau misalkan kita nggak mau ada yang ngintip. Ada buat chargingnya di bagian bawah. Jadi kalau misalkan kalian butuh Kona, sekarang kan yang ikonik adalah Ioniq 5 itu, tapi Kona masih ada. Bagian bawah sini ada tempat buat naruh barang lagi, dan yang paling bawah ada tempat buat naruh barang lagi, dan kita nggak ngelihat ada ban serep di situ. Jadi nggak ada tempat buat ban serepnya. Kalau kita lihat di bagian dalam, buat chargernya ada di sini, dan nutup pintunya masih yang kayak biasa aja, belum yang power tailgate. Nah, terus di baris kedua, karena kaca filmnya cukup gelap, jadi agak gelap masuk ke dalam, mudah-mudahan lebih jelas kelihatan. Di sini materialnya kulit ya. Untuk sandaran tangan, hand grip buat nutup pintunya juga cukup kokoh. Tombol buat power window. Nah, ini udah ada lock unlock door-nya di bagian pintu. Nah, untuk bagian jok dalamnya dia kulit dengan perforated, dan di sini ada armrest. Dengan cup holder di bagian tengahnya yang bisa buat nyenderin tangan, bisa buat naruh minuman juga. Dan di bagian bawah sini ada seat back pocket buat naruh barang-barang di bagian joknya. Dan ini masih bisa buat dilipat kalau misalkan kita butuh ruang bagasi yang lebih luas di bagian bawah. Di bagian belakang ini bisa dilipat. Dan ini untuk headrest-nya 5 titik. Jadi mobil ini benar-benar bisa buat 5 seater. Kita lihat yang di sebelah kanan. Nah, untuk yang di sebelah kanan kayak gini. Sama di sini materialnya kulit, dan di bawah situ ada dia nggak ada sih buat naruh botol dan seat back pocket, tapi unik, konfigurasinya unik. Sama kayak tapi bukan Ioniq, yang ini Kona. Nah, ini joknya juga cukup empuk ya, dengan lubang-lubangan kayak gini, lubang-lubangan angin ya, dengan perforated lah kayak gitu. Dan ini bisa dinaikkan lagi kalau misalkan kita nggak butuh armrest, dan harusnya cukup nyaman duduk di sini, karena kalau kita lihat ini agak menopang bagian
paha yang dekat lutut nih, karena nggak yang rata, dia yang tenggelam di bagian belakangnya, jadi harusnya cukup nyaman buat duduk di bagian belakang. Dan di bagian sini juga ada semacam kayak jaring untuk naruh barang di situ. Nah, kita ke yang di depan sekarang. Kita buka yang sebelah kanan biar yang sebelah kiri itu lebih terang lihatnya. Nah, kayak gini. Yang ada di sebelah kiri kayak gini, di sini buat sandaran tangan juga, bisa buat nyandar tangan, dan materialnya kulit. Bagian sini materialnya plastik. Ada lock unlock door-nya dan ada lock unlock door dan tuas untuk buka pintunya. Di sini ada power window, di sini buat naruh koin kecil maybe. Ada bottle holder dan ada pocket. Nah, untuk bagian depannya joknya udah 8 arah, bos. Bisa buat recline, sliding, naik turun di depan belakang, itu benar-benar bisa, dan semuanya masih enak. Dan untuk bagian jok yang di depan sebelah kiri, dia udah pakai lubang-lubangan juga atau perforated, jadi lebih empuk dan lebih nyaman juga. Termasuk di bagian sandarannya nggak panas pastinya. Udah ada airbagnya di bagian joknya, headrestnya pastinya adjustable. Dan kita coba duduk di sini. Nah, ini benar-benar compact ya, namanya mobil listrik lah ya. Dan ini terlalu tinggi, ini bisa diturunkan lagi di bagian depannya sini. Benar-benar kita bisa mengatur posisi duduk senyaman mungkin. Tempat buat naruh barangnya, dia soft opening, ada apa di bagian dalamnya. Airbag pastinya sayang di bagian depan sini, dashboardnya. Oke, ini agak soft, tapi dia bukan yang material kulit. Bagian atas materialnya kulit. Dan di sini biasanya harusnya ada tempat penyimpanan barang lagi, tapi di sini ketutup. Nah, kayak gitu. Terus di bagian sini ada sun visor, vanity mirror, nggak ada lampunya. Oh ya, ada lampunya di atas sini, tapi mesti dihidupkan sendiri, on off kan sendiri. Ya, cerdas sih, karena kalau siang nggak butuh dipakai itu juga. Untuk lampu bacanya, udah pakai yang LED punya, jadi terang, kecil dan terang. Nah, di trim itu kayak itu ada tweeter, ada speaker yang ada di bawah. Jadinya di sini nggak ada tweeter. Nah, kita ke yang di sisi kemudi. Nah, kita ke di bagian luar ada stargazer lagi. Nah, di sisi kemudi ini yang paling komplit nih. Ada 10 titik untuk pengaturan joknya. Tadi kita udah tunjukin, dan kita mentokin ke paling belakang, dan ini cukup jauh travelnya. Kita coba duduk di dalam Kona elektrik ini. Nah, di bagian bawah sini ada tempat buat naruh barang yang cukup banyak, barang yang bisa masuk ke dalam situ. Dan ini materialnya soft juga, empuk juga. Nah, untuk ini ada air purifier-nya kalau nggak salah di sini, dan ada auto hold-nya, ada drive mode-nya, ada electric parking brake-nya. Dan untuk transmisinya dia nggak model tuas, model tombol juga. Ada rear, neutral, parking, drive atau reverse, reverse. Terus ada cup holder 2 jenis, ada yang cukup besar, ada yang agak kecil. Sini buat tempat naruh barang lagi di bagian bawah, buat naruh handphone, dan harusnya support buat wireless charging. Di bagian bawah situ ada USB slot. Dan ini setirnya juga cukup enak dengan material yang premium juga. Dan ini buat setirnya bisa diatur pasti buat naik turun dan maju mundurnya, dan travelnya cukup jauh. Jadi benar-benar kita bisa mengatur posisi mengemudi sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, di bagian sebelah kiri ada voice command, ada mode, ada audio switch lah secara umum, ada lane keep assist, ada cruise control pastinya di bagian sebelah kanan. Jadi kita bisa mengatur kecepatan mobil sesuai dengan yang kita inginkan dengan main stick aja di bagian situ. Nah, sebelah kanan tadi saya udah jelasin. Terus lampu baca, dan di atas ini ada sunroofnya. Jadi kita bisa untuk beratapkan langit di sini dengan cukup nyaman. Nah, tombol startnya ada di bagian bawah situ, tapi dia bukan bukan mesin, jadi ya kayak gitu. Head unitnya ukurannya cukup besar juga. Lalu kemudian untuk AC-nya dia udah climate control juga. Lalu kemudian ada defogger belakang, defogger depan. Ada buat driver only. Nah, ini bisa diatur, ada auto, ada off, dan ada buat arah semburan, ada buat sirkulasi udara, dan ada buat pemanasnya. Cukup lengkap ya. Untuk multimedianya juga ada tombol fisik buat radio, media, shake track, dan
setup dan favorite, dan ini buat volumenya. Oh yang ini ya kayak gitulah, sampai ke arah matiin ya kayak gitu. Nah itu yang bisa kita update kali ini bosku tentang si Kona Electric ini. Semoga ini menjadi informasi yang bermanfaat buat kalian yang tertarik dengan mobil ini atau masih menginginkan mobil. Kan kalau misalkan kalian mau yang Ioniq 5 juga ada. Kalau kalian nggak suka Ioniq 5, mobil ini juga cukup nyaman atau cukup bisa untuk kalian bawa pulang. Nah itu update-nya, mohon maaf kalau ada yang keliru dan salah, dan kita ketemu pada ulasan otomotif seru menarik berikutnya. Terima kasih atas atensinya, mohon maaf kalau ada yang salah, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.